kita akan melihat Yakobus pasal yang keempat dari ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Ini merupakan satu bagian, banyak penafsir mengatakan merupakan kata-kata yang sangat keras daripada Yakobus ya, untuk mengingatkan orang-orang percaya di dalam hubungan mereka dengan sesama maupun di dalam hubungan mereka dengan Tuhan dan khususnya di dalam kehidupan sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sedikit kita mengingat kembali akan apa yang telah kita pelajari di dalam surat Yakobus. Kalau kita melihat Yakobus sangat menekankan tentang hubungan antara iman kita dan perbuatan kita. Ya, iman itu harus direalisasikan di dalam perbuatan-perbuatan yang konkret ya. Kemudian Yakobus juga mengingatkan kita tentang sikap kita pada waktu kita menghadapi pencobaan ya, bahkan ditekankan bahwa kita menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan dan kita tahu ini merupakan sesuatu tantangan dan bukan kemampuan kita sendiri yang dapat melakukannya, tetapi hanya bersandar kepada Tuhan saja kita dapat melakukannya ya. Jadi di dalam pasal yang kedua, Yakobus juga mengingatkan kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, tentang ibadah kita yang menyenangkan Tuhan. Kemudian di dalam pasal yang ketiga berbicara tentang penggunaan lidah kita yang merupakan kunci yang sangat penting ya di dalam kehidupan kerohanian kita, dan juga bagaimana kita sungguh-sungguh mau mempersembahkan tubuh kita, lidah kita untuk memuji Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan. Ya, jangan sampai lidah kita menjadi sumber untuk memuji Tuhan, juga menjadi tempat di mana si jahat juga memakainya untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan. Dan memang sebagai manusia ini adalah satu tantangan bagi kita ya. Dan juga ya minggu lalu kita berbicara tentang dua macam hikmat kebijaksanaan. Ya, yang satu datangnya dari Tuhan, dari atas, yang satu datangnya dari dunia ya, yang bukan dari atas. Ya, dikatakan yang bersifat duniawi, ya datang dari hawa nafsu manusia dan juga dari setan ya. Nah, jadi itu tiga sumber yang bisa merebut kita daripada hidup bersandar kepada hikmat kebijaksanaan Tuhan dan mencoba menerapkan hikmat yang bukan daripada Tuhan, yang dikatakan akhirnya akan mendatangkan iri hati dan sifat mementingkan diri sendiri. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat tidak kita inginkan, tetapi juga sesuatu yang kelihatannya tidak dapat dihindari di dalam kehidupan yang nyata ya. Nah, hari ini kita melihat sekali lagi Yakobus mengajak kita untuk melihat kemurnian iman kita yang menang atas pencobaan di dalam kehidupan kita, dan melihat bagaimana sikap kita terhadap dunia ini ya. Nah, khususnya di dalam ayat yang keempat di situ dikatakan bahwa persahabatan kita dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah ya. Jadi permusuhan dengan Tuhan itu mempunyai pengertian bahwa Tuhan tidak lagi menerima kita ya. Tuhan tidak lagi mengutamakan hidup kita, melainkan Tuhan telah kita tempatkan sebagai yang tidak utama di dalam hidup kita ya. Jadi persepsi hidup kita ya, pikiran kita, motivasi hidup kita itu tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Karena apa? Karena kita menjadi sahabat dunia katanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi di sini Yakobus berulang kali menekankan tentang bagaimana sebagai orang Kristen, bagaimana
untuk membuktikan tentang kesalehan hidup kita, kita harus menunjukkan keterpisahan kita dengan dunia. Ya, kita pernah membahas bahwa Alkitab pada waktu berbicara tentang kosmos, tentang dunia, itu mempunyai 3 arti yang berbeda, yaitu alam semesta, dunia ciptaan Tuhan, manusia juga kadang-kadang disebut sebagai dunia ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Nah, itu adalah manusia yang dimaksudkan di dalamnya. Dan yang ketiga yang juga kita jelaskan yaitu suatu sistem yang sudah dikuasai oleh si jahat, satu sistem yang sudah dipakai oleh si iblis untuk mengganggu ya kehidupan kita, untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Nah, yang dimaksudkan dengan persahabatan dengan dunia di sini sebenarnya adalah kita dipengaruhi oleh sistem dunia yang pada prinsipnya dikontrol oleh roh-roh di udara ya, si jahat itu yang nantinya akan mengacaukan pemikiran kita, mengacaukan akan kehidupan kita ya. Jadi di sini dengan tegas dikatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah ya. Jadi kita melihat dengan sangat jelas ya, kita menempatkan diri kita sebagai musuh Allah. Bukan Allah membenci kita, bukan Allah memusuhi kita, tetapi kita sendiri yang menempatkan diri. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang ayat yang keempat ini. Baik, kita melihat di dalam ayat yang pertama dikatakan ya dengan pertanyaan, dimulai dengan suatu pertanyaan. Dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya, jadi kita kembali melihat di sini Yakobus sebenarnya melanjutkan apa yang dia katakan tentang hikmat kebijaksanaan yang ada di dalam pasal yang ketiga. Hikmat yang satu datang dari atas, hikmat yang satu bukan dari atas tetapi dari musuh Allah, yaitu dunia, yaitu hawa nafsu dan setan. Ya, jadi di sini kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga berbicara tentang hawa nafsu, yaitu musuh kita. Yang lalu di dalam ayat yang keempat tadi dikatakan tentang dunia juga musuh kita. Dan kemudian di dalam ayat yang ketujuh dibahas tentang si iblis ya. Mungkin kita akan membahas pada minggu yang akan datang. Jadi di sini dia dengan jelas bertanya, kemudian dia menjawab dengan cara bertanya ya. Jadi Tuhan Kristus seharusnya menjadi tempat damai dan penuh dengan buah-buah kebenaran ya. Jadi kita sebagai tubuh Kristus, kita sebagai anak-anak Allah ya, kita menerima damai daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia adalah sumber damai yang sejati bagi kita. Nah, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, dia juga berkata bahwa damai sejahtera dia tinggalkan bagi kita. Jadi seharusnya sebagai umat percaya ya, damai sejahtera itu ya, hubungan di dalam damai itu merupakan ciri khas yang mewarnai kehidupan sebagai tubuh Kristus, sebagai komunitas Kristiani ya. Akan tetapi kenyataannya seperti yang dikatakan di dalam ayat yang pertama ini, dikatakan di manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Nah, jadi baik jemaat yang pada waktu itu menerima akan surat Yakobus maupun jemaat di mana-mana yang kita lihat hari ini, sengketa dan pertengkaran itu bisa juga terjadi ya, bukan hanya di dalam dunia di luar Kristus, tetapi juga di dalam gereja ya, anak-anak Tuhan juga mungkin tergoda untuk meresponi akan dorongan-dorongan hawa nafsu yang menyebabkan yang dikatakan di sini sengketa
dan pertengkaran ini. Ya, jadi kita kembali melihat bahwa akar daripada masalah, ya, akar daripada konflik yang terjadi itu ada di dalam diri manusia, ya. Sesuatu yang ada di dalam diri, masalah yang ada di dalam diri itu yang mempengaruhi keadaan kita yang ada di luar, ya. Jadi itu yang ditekankan oleh Yakobus di sini, ya. Jadi kita kadang-kadang melihat adanya konflik di dalam keluarga, ya, konflik di dalam pernikahan, ya, konflik di dalam pekerjaan, ya, konflik di dalam setiap arena kehidupan manusia yang kadang-kadang memuncak dengan hal-hal yang sangat tidak kita inginkan, ya. Bahkan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain saling konflik, ya, seperti yang sedang kita hadapi di Ukraina dan sebagainya. Ya, kita melihat itu terjadi, ya. Itu suatu kehidupan yang dihasilkan oleh manusia yang dikatakan di sini mengikuti keinginannya, mengikuti hawa nafsunya, ya. Jadi Yakobus di sini bertanya, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Jawabnya adalah dari hawa nafsu. Lalu dikatakan di sini bahwa hawa nafsu itu berjuang di dalam tubuh kita. Ya, hawa nafsu berjuang di dalam tubuh kita. Mengapa dikatakan hawa nafsu berjuang di dalam tubuh kita? Karena kita sebagai orang Kristen, kita sudah diperbaharui. Jadi kita sudah menerima kasih karunia Allah, dipenuhi dengan cinta kasih Allah, tetapi emosi, keinginan kita itu masih selalu mau didorong oleh si jahat untuk menentang Tuhan. Sehingga kita melihat di sini hati kita, hidup kita itu seolah-olah merupakan medan peperangan, ya. Hidup kita itu seperti medan peperangan. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mungkin mereka didorong oleh keinginan mereka, mereka tidak berjuang untuk menekannya, mereka tidak berjuang untuk menghancurkannya, tetapi mereka hanya cukup mengikutinya dan tidak ada rasa bersalah kadang-kadang, ya. Malah dikatakan di dalam pasal sebelumnya mereka memegahkan diri karena apa yang mereka lakukan, karena mereka hanya mementingkan diri sendiri. Tapi bagi kita sebagai orang Kristen, kalau hal itu sampai terjadi, ya, seperti masalah iri hati, mementingkan diri sendiri sampai terjadi di dalam hidup kita, maka akan terjadi satu perasaan bersalah di dalam diri kita, ya. Mengapa? Karena Roh Kudus yang mengingatkan kita, Roh Kudus yang menunjukkan bahwa itu adalah salah, ya. Jadi kita melihat di sini ada satu tantangan yang luar biasa kita sebagai orang Kristen, ya, karena kita masih hidup di dalam dunia ini sehingga masalah hawa nafsu ini masih terus menguasai hidup kita, ya. Nah, istilah hawa nafsu sebenarnya adalah satu terjemahan daripada istilah hedonis, ya. Jadi kita mengetahui istilah hedonisme, ya. Hedonisme adalah satu kehidupan yang hanya berusaha untuk memenuhi tuntutan keinginan diri sendiri, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan hawa nafsu di sini adalah hedonisme kita, satu kerinduan, satu keinginan untuk mencapai apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai akibatnya yang minggu lalu kita bahas adalah mementingkan diri sendiri, ya. Ya, jadi itu adalah sesuatu pergumulan yang terbesar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya. Saya percaya kita juga kadang-kadang mempunyai
mengakui bahwa untuk sungguh-sungguh 100% mengasihi seseorang, apalagi mengasihi orang yang pernah menyakiti kita, itu tidak gampang, saudara sekalian, ya, karena diri kita itu yang selalu menjadi halangan bagi kita, ya, hedo yang tadi kita lihat di dalam bahasa aslinya, yaitu yang diterjemahkan sebagai hawa nafsu, sebenarnya adalah keinginan yang ada yang mendorong kita, itu yang selalu ingin membuat kita memusatkan diri kita sendiri daripada memusatkan orang lain. Kemudian di dalam ayat yang kedua dikatakan, ya, nah, kamu menginginkan sesuatu. Ini yang diterjemahkan tadi di dalam hawa nafsu itu, ya. Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Karena kamu tidak berdoa. Jadi kita melihat di sini, ya, semua adalah berpusat kepada keinginan yang ada di dalam diri kita. Suatu kerinduan, suatu pencarian, ya, sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka di dalam hati manusia menjadi hampa. Ya, manusia hatinya yang hampa, manusia mencoba mengisinya, ya, mungkin dengan materi, dengan nama baik, ya, dengan berperjuangan untuk berhasil, baik di dalam studi, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga. Manusia menyangka dengan hal demikian dapat mengisi kekosongan yang ada di dalam hati. Ya, seperti dulu saya pernah menceritakan seorang pendeta menggunakan perumpamaan tentang vacuum cleaner, yaitu, ya, yang mencoba untuk mengisap, tetapi yang didapat adalah sampah-sampah yang sebenarnya tidak ada artinya. Jadi hati manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah itu mencoba untuk mengisikan dirinya dengan hal-hal tersebut. Jadi di sini di dalam ayat yang kedua dikatakan, kamu menginginkan sesuatu. Nah, manusia mencari. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, ya, Allah mengisi kita dengan damainya, dengan sukacitanya, dengan kepenuhannya, ya, sehingga hati kita kembali dipenuhi. Jadi disitulah letak keindahannya, ya. Jadi setelah hati kita dipenuhi, hati kita bukan lagi mencoba mencari sesuatu yang dapat menyenangkan diri kita sendiri, tetapi hati kita menjadi sumber untuk menolong orang lain mencari kepuasan. Ya, jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat indah. Kita bukan lagi mencari sesuatu yang dapat memuaskan diri kita karena hati kita sudah dipuaskan, tetapi hati kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain untuk mendapatkan kepuasan. Nah, kita melihat ada rentetan, ya, masalah yang terjadi apabila manusia hatinya itu belum mendapatkan kepuasan. Ya, Rasul Yakobus di sini menggunakan kata-kata yang sangat keras, ya. Ada seorang penafsir mengatakan dia sengaja menggunakan kata-kata yang begitu keras di sini, ya, dia memilih kata-kata yang keras di sini karena dia sungguh-sungguh ingin menolong kita melihat, ya, keadaan manusia yang sesungguhnya, supaya kita disadarkan, ya, di satu sisi kalau kita yang belum mendapatkan kepuasan dari Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan seperti kalimat yang terakhir. Tetapi kalau kita yang sudah mendapatkan kepuasan daripada Tuhan, kita sungguh-sungguh mau merelakan diri kita, mempersembahkan diri kita, mendedikasikan diri kita supaya menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang masih mencari, ya, kepuasan diri melalui dunia ini yang
yang tidak mendapatkannya, ya. Ya, sehingga kita melihat di sini ya mengapa ada pembunuhan terjadi, ya barusan kita mendengar ada orang membunuh 10 orang dan ada 3 lagi yang terluka, ya lalu kita juga mendengar ada orang drive sepanjang 200 mile untuk membunuh orang-orang yang ada di Orange County, ya. Terjadi, saudara sekalian, pembunuhan. Dan pembunuhan ini bukan hanya berarti melakukan suatu pembunuhan mengambil nyawa manusia, tetapi pembunuhan yang dimaksudkan di sini juga mungkin karena manusia begitu memusatkan kepada keinginan diri sendiri, akhirnya melalaikan keinginan orang lain, dan karena tindakan berusaha untuk mencapai kepuasan diri sendiri, akhirnya bisa secara langsung atau tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar, merugikan atau mencelakakan kehidupan orang lain. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang bisa terjadi ya di dalam hidup kita. Bukan hanya membunuh, di sini dikatakan iri hati, ya, suatu kebencian, suatu kebencian karena melihat keberhasilan daripada orang lain, ya. Nah, jadi bukan hanya benci melihat keberhasilan orang lain, bahkan kadang-kadang merasa orang lain menjadi penghalang kita untuk mencapai tujuan kita, ya. Kadang-kadang itu bisa terjadi sehingga hati kita kehilangan keseimbangan, ya. Jadi ini adalah suatu fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yakobus mengingatkan kita bahwa di dalam tubuh Kristus, ya, di dalam gereja, hal-hal yang demikian juga bisa terjadi. Nah, ada seorang pendeta mengatakan, mengapa demikian? Katanya, karena di dalam gereja ada orang yang sangat mencintai Tuhan, ada juga orang yang sangat mencintai dirinya sendiri, katanya, ya. Jadi itu adalah campuran antara orang yang sangat mencintai Tuhan dengan orang yang sangat mencintai diri sendiri. Orang yang sangat mencintai Tuhan, prioritas terbesar di dalam hidupnya adalah memuliakan Tuhan. Tetapi orang yang mencintai dirinya sendiri, prioritas terbesarnya adalah memuliakan diri sendiri. Itulah sebabnya terjadi konflik di dalam kehidupan tubuh Kristus ini. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang sebenarnya di luar rencana Allah. Ya, Allah tidak merencanakan konflik. Allah menginginkan kesatuan di dalam hidup kita sebagai komunitas Kristiani, sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus. Ya, seperti yang Tuhan Yesus doakan bagi gereja. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ini dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku, yaitu saudara dan saya, ya. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia ini. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus di dalam doanya untuk gereja, untuk umatnya, dia berdoa agar supaya Tuhan memelihara kita, ya, memelihara kita dalam nama Tuhan. Jadi kalau kita semua berada di dalam nama Tuhan, kita dilindungi, ya, kita dilindungi. Tetapi saudara sekalian, sayangnya ya kita melihat di dalam dunia,
di dalam tubuh manusia itu masih ada sesuatu konflik ya yang berjuang ya, sehingga konflik internal ini yang menyebabkan konflik yang ada di luar ya, yaitu hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi kita mohon Tuhan menolong kita ya. Kita memohon Tuhan menolong kita agar supaya kita menjauhkan diri daripada usaha untuk memuaskan diri sendiri, tetapi kita meminta Tuhan menolong kita menghindari keinginan-keinginan yang dapat mengakibatkan hal-hal yang begitu destruktif, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk kehidupan sebagai tubuh Kristus ya. Kita mohon agar Tuhan menolong kita. Bagaimana caranya kita supaya dapat mengalahkan akan perjuangan daripada keinginan yang ada di dalam diri kita? Kalimat terakhir tadi saya singgung sedikit, dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Karena kamu tidak berdoa. Menunjukkan sesuatu yang sangat menakutkan dalam hidup manusia. Manusia karena keinginan yang begitu mendorong dia, itu sehingga dia tidak sama sekali tidak memikirkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang dapat memberikan kepuasan yang sejati di dalam hidupnya ya. Jadi ada seorang mengatakan semakin manusia mencari kepuasan di dalam dunia, semakin manusia melalaikan untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, ini adalah suatu keadaan yang bertentangan satu dengan yang lain. Semakin kita mencari kepuasan dari dunia, materi, semakin kita melalaikan berdoa kepada Tuhan. Karena kita tidak menganggap bahwa Tuhan adalah sumber kepuasan kita. Tetapi kalau kita sadar bahwa Tuhan adalah sumber kepuasan kita, bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan kepuasan yang sejati di dalam hidup kita ya. Nah, kita akan berdoa. Jadi kalau seandainya orang Kristen berdoa ya. Jadi ada seorang penulis mengatakan kalau orang Kristen sungguh-sungguh berdoa, dia akan memutar balikkan dunia ini. Ya. Kalau orang Kristen sungguh-sungguh berdoa, dunianya akan diputar balikkan dan dia akan dipakai untuk memutar balikkan dunia ini. Ya. Jadi kita memohon agar supaya Tuhan pertama-tama menjamah hati kita, menjamah hidup kita, supaya hawa nafsu yang begitu berjuang di dalam diri kita yang merupakan sumber konflik yang terjadi di dalam diri kita itu dikuasai oleh Tuhan terlebih dahulu ya, melalui doa. Kemudian setelah kita berdoa untuk diri kita sendiri, barulah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi ini adalah ayat yang kedua. Ya, lalu di dalam ayat yang ketiga, ya dikatakan di sini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Dalam ayat yang kedua tadi dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa, kamu tidak berdoa. Tetapi ayat ketiga mengatakan kita berdoa, ya kita berdoa bukan tidak berdoa. Tetapi walaupun kita berdoa, kita tetap tidak menerima apa-apa. Nah, di dalam ayat 3 ini ada satu istilah karena, ya kita perhatikan baik-baik. Mengapa ya? Mengapa kadang-kadang kita berdoa kita tidak mendapatnya ya? Di dalam ayat yang ketiga di sini dikatakan karena kamu salah berdoa. Nah, berdoa ada doa yang benar, ada doa yang salah ya. Nah, mengapa dikatakan salah berdoa? Ya, Yakobus memulai dengan istilah sebab.
Nah, istilah sebab, yaitu sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, ya, untuk memuaskan keinginanmu. Jadi kita melihat di sini, ya, kita melihat di sini 3 jenis kesalahan. Dikatakan di sini kita salah berdoa, ya, ada 3 jenis kesalahan. Jenis kesalahan yang pertama adalah motivasi kita di dalam berdoa. Nah, memang di dalam ayat yang kedua dikatakan kita mempunyai keinginan dan kita tidak memperolehnya. Dan kita akan memperolehnya apabila kita berdoa. Ya, itu adalah sesuatu yang kelihatannya merupakan logika yang sudah kita dapat pahami. Tetapi kemudian di sini dikatakan keinginan ini ya bisa bermasalah. Keinginan ini bisa bermasalah. Mengapa? Karena dikatakan di sini kita hanya ingin memuaskan keinginan kita sendiri, ya. Jadi kita pertama-tama datang kepada Tuhan, kita harus mengintrospeksi diri kita. Apakah motivasi saya di dalam berdoa itu benar, ya? Kalau motivasi kita dalam berdoa itu salah, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Yang kedua dikatakan di sini, kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berarti hal-hal yang salah, hal-hal yang bersifat duniawi, yang hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, ya. Itu adalah sesuatu yang salah di dalam doa kita. Dan kita bukan untuk mencari sesuatu yang menyenangkan Tuhan, melainkan kita mencari sesuatu yang malah akan menyakiti hati Tuhan. Nah, tentunya doa yang demikian dianggap salah dan tidak memuaskan Tuhan. Dan kesalahan yang ketiga kita di dalam berdoa adalah cara kita yang salah, ya, cara kita yang salah. Kalau kita dikatakan memuaskan hawa nafsu kita, nah kita tahu bahwa hawa nafsu itu akan menghasilkan iri hati, hawa nafsu itu akan menghasilkan mementingkan diri sendiri. Jadi kita hanya hidup berpusat kepada diri sendiri. Tuhan tidak ingin kita hidup berpusat kepada diri kita sendiri, ya. Sebenarnya hidup kita adalah suatu channel, ya, suatu sarana yang ada di tangan Tuhan, ya. Hidup kita bagaikan bejana, ya. Nah, kadang-kadang hal ini sangat gampang mengerti kalau kita melihat dari hubungan kita dengan orang yang kita kasihi, dengan keluarga kita, ya, khususnya para ibu-ibu, ya. Kita melihat hampir semua ibu-ibu itu hidupnya ya itu untuk orang lain. Ya, untuk orang lain. Waktu masih kecil, ya kita mengabdikan diri kepada orang tua kita, setelah menikah ya mengabdikan diri kepada pasangan hidup, mengabdikan diri kepada anak-anak, ya sampai masa tua pun ya kita tetap mengabdikan diri kepada keluarga kita, ya. Nah, sekarang kalau saudara ingat ya tahu ya saya sudah mempunyai cucu, rasanya saya ingin melakukan lebih banyak lagi untuk mereka, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang kita rasa bahwa itu adalah fungsi hidup kita untuk orang yang kita kasihi, untuk orang yang kita layani juga demikian. Ada satu dorongan di dalam hati kita agar supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita mengerti, apa yang kita diberkati, ya itu dapat kita sharingkan juga kepada orang-orang yang kita layani supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan kita harap agar supaya dorongan yang demikian juga boleh menjadi satu kesempatan untuk reach out mereka yang masih berada di luar Kristus, ya, agar supaya kita sungguh-sungguh menjadi bejana di tangan Tuhan untuk menjadi
berkat bagi orang lain. Jadi kita hidup ini tidak hanya berusaha untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri, ya. Jadi kalau kita tiap hari hanya berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati kesehatan saya, Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati keluarga saya, memang tidak salah, saudara sekalian, tidak salah, ya. Tetapi kita masih hanya berkisar kepada keinginan, kebutuhan memuaskan diri kita sendiri semata-mata. Dan Tuhan kita, kalau kita melihat, bukan Tuhan yang demikian. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengorbankan dirinya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, meninggalkan tempat yang mulia, ya, tidak menganggap diri menjadi setara dengan Allah, mengambil rupa sebagai manusia, mengambil rupa sebagai hamba. Nah, dia semata-mata merupakan satu tindakan yang sungguh-sungguh melampaui, ya, melampaui kehidupan yang hanya berpusat kepada diri sendiri, kehidupan yang hanya berusaha untuk memuaskan keinginan diri sendiri, tetapi dia telah melangkah keluar untuk hidup berpusat kepada orang yang dia kasihi, orang-orang dunia yang bahkan membenci dia, ya, dia berusaha untuk menyelamatkan mereka. Jadi kita melihat di sini, ya, kalau seandainya kita masih hidup berusaha untuk memuaskan diri sendiri, berarti hubungan kita dengan Tuhan itu kelihatannya masih belum sungguh-sungguh terkonek dengan baik, ya. Karena apa? Karena kita masih belum sungguh-sungguh hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan tidak ingin lagi kita hidup hanya memuaskan keinginan diri kita sendiri, tetapi kita mau seperti Tuhan Yesus yang mau melangkah keluar. Ya, jadi kita di dalam doa, ya, jangan sampai salah. Bagaimana doa yang tidak salah, yaitu doa yang harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita meminta sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, seperti di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, saya rasa ini make sense, saudara sekalian, ya, masuk akal. Kalau anak-anak kita meminta sesuatu kepada kita, kalau permintaannya tidak sesuai dengan maksud kita, ya, artinya permintaannya itu hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri dan bahkan bisa menjadi sesuatu yang membawa dia ke jalan yang salah, ya. Nah, itu pasti kita tidak akan mengabulkannya. Kita pasti akan berkata tidak, ya. Nah, tetapi kalau seandainya permintaan dia adalah sama dengan maksud kita tahu itu sesuatu yang dia perlukan, sesuatu yang dapat menolong dia, maka kita percaya Tuhan pasti akan kita pasti akan menolong dia mendapatkannya. Demikian juga kita di hadapan Tuhan, ya. Doa kita kepada Tuhan, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga harus berdoa dengan satu sikap hormat, rendah hati kepada dan juga kita harus mengutamakan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus berdoa juga demikian, ya. Dia mempunyai kemauan, tetapi dia berkata, namun bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Ya. Lalu kemudian kita juga sering mendengar orang berkata bahwa Tuhan menjawab doa kita dengan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, berbeda, saudara sekalian, ya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang yang kita inginkan belum tentu kita perlukan, ya. Jadi kalau seandainya kita meminta sesuatu yang kita inginkan
bukan kita perlukan di sini, kelihatannya sama dengan istilah hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, hanya ingin memuaskan hedonisme kita, ya. Nah, jika kita meminta sesuatu melebihi kebutuhan, keperluan kita, nah itu bisa menjadi satu permintaan yang salah, seperti yang dikatakan di sini. Jika kita meminta sesuatu yang tidak kita perlukan, nah Tuhan ingin memberikannya kepada orang yang memerlukannya. Ya, jadi kita kalau tidak memerlukannya, kita menahan sesuatu itu berarti kita bisa menghalangi orang yang membutuhkannya untuk mendapatkannya. Nah, kembali itu adalah satu ekspresi daripada sikap mementingkan diri sendiri dan sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan, ya. Jadi doa yang benar adalah doa semoga kehendak Tuhan yang terjadi, tetapi doa yang egois adalah semoga semua keinginanku terkabulkan. Ya, jadi kita kadang-kadang seolah-olah ingin semua keinginan kita terkabulkan. Nah, itu sebenarnya doa yang egois, ya. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah semoga kehendak Tuhan yang jadi, ya. Kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-12 di situ dikatakan ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Jadi kalau kita berdoa di sini kita katakan kita berdoa tetapi kita tidak menerimanya, ya. Nah, mungkin karena tujuan kita salah. Tetapi dikatakan Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Jadi kita harus selalu mengintrospeksi diri kita, ya, di mata Tuhan. Apakah doa kita itu mempunyai motif egois, bukan memuliakan Tuhan, bukan mendatangkan faedah bagi orang lain. Nah, kalau demikian doa kita akan sia-sia. Bagaimanapun kita berdoa, tidak akan ada artinya. Jadi kita minta Tuhan menolong kita mengintrospeksi diri kita supaya kita sungguh-sungguh melihat keadaan kita yang sesungguhnya, hubungan kita dengan Tuhan dan isi doa kita, ya, apakah sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik. Lalu kita melihat di dalam ayat yang keempat, ya. Dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang hal ini, ya. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi setelah setelah Yakobus dia membahas tentang hawa nafsu kita, keinginan kita, kemudian dia membahas musuh kita yang kedua, yaitu dunia. Nah, dunia adalah musuh Allah. Kalau kita menjadi sahabat musuh Allah, berarti kita menempatkan diri kita sebagai musuh Allah. Itu satu logika yang sangat gampang kita mengerti, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan persahabatan di sini, ya, dalam bahasa Yunaninya adalah philea, ya. Philea kadang-kadang Alkitab Perjanjian Baru juga diterjemahkan sebagai kasih, ya. Kasih. Jadi dengan kata lain, persahabatan yang dimaksudkan di sini bukan hanya pergaulan biasa saja, tetapi memiliki suatu keterikatan emosional, kasih satu dengan yang lain. Jadi kita begitu menyukai sistem dunia ini, kita begitu terikat dengan sistem dunia ini, kita begitu dibawa arus oleh sistem dunia ini. Itu yang dimaksudkan dengan
persahabatan di sini. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan hanya sekali-kali kita menoleh melihat keindahan dunia ya atau jatuh cinta kepada dunia, bukan, tetapi kita sudah begitu terikat dan mencoba untuk menggunakan sistem-sistem dunia ini untuk memuaskan diri kita sendiri. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang tidak benar, ya, sesuatu yang tidak baik. Jadi persahabatan yang demikian menyebabkan kita mencintai cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, cara hidup dunia, cara mereka berkata-kata. Ya, kadang-kadang kita mendengar dunia suka mengucapkan kata-kata yang tidak disukai Tuhan, bahkan kata-kata yang menghujat nama Tuhan, ya, menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Dunia suka demikian. Nah, kadang-kadang secara sadar atau tidak sadar, karena kita merasa begitu tertarik dengan apa yang cara mereka itu, kita mungkin juga gampang tergoda olehnya. Jadi Yakobus di sini ingin mengingatkan kita, jangan sampai kita menjadi sahabat dunia, ya. Nah, sahabat di sini tadi saya katakan sebenarnya merupakan sesuatu hubungan yang mempunyai ikatan emosional yang sangat dalam, ya. Jadi Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi di satu sisi kalau kita menjadi sahabat Allah, karena Allah sudah memberikan firman-Nya, Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, karena ada kasih yang begitu besar yang dikatakan di sini, ya. Jadi demikian juga kalau seandainya kita sudah menjadi sahabat Allah, sahabat Kristus, lalu kita menjadi sahabat dunia, yang mana dalam dunia ini segala filosofi, segala cara berpikir, segala kehidupan, segala tingkah laku itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam Tuhan. Nah, itulah yang tadi dikatakan, kalau kita menjadi sahabat dunia, kita menjadi musuh Allah. Nah, yang seperti yang Tuhan Yesus juga lanjutkan di dalam ayat yang ke-18. Ya, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, sekali lagi, ada resikonya kalau kita tidak mencintai dunia, kalau kita tidak menjalin persahabatan dengan dunia, maka kita akan menjadi musuh dunia. Ya, tetapi kalau seandainya kita mencintai dunia, bersahabat dengan dunia, dunia akan mencintai kita. Dikatakan dunia akan mengasihi kita. Ya, kita menjadi milik dunia. Nah, kalau kita sudah menjadi milik dunia, tentunya kita tidak lagi sepenuhnya menjadi milik Allah. Jadi kita melihat di sini persahabatan kita dengan dunia dikatakan akan membuat kita menjadi musuh Allah, ya. Jadi ini juga mengindikasikan kepada kita sebagai orang percaya, ya. Kita tidak bisa berada di dalam status yang netral. Sekali lagi ya, sebagai orang percaya kita tidak bisa berada di dalam status yang netral. Kita di satu sisi mungkin menjadi sahabat Allah, menjadi musuhnya dunia. Di lain sisi kita menjadi sahabat dunia,
menjadi musuhnya Allah. Kita tidak bisa di satu sisi menjadi sahabat Allah, juga menjadi sahabat dunia. Ya, nanti dunia tidak menerima kita, Allah tidak menerima kita. Jadi kita jangan sampai memihak kepada dua-duanya, tetapi kita harus mengambil keputusan. Berarti setiap hari, setiap saat kita harus selalu mengingatkan diri kita, saya adalah sahabat Allah, ya, bukan sahabat dunia, ya. Jadi kita melihat di sini sistem dunia kadang-kadang begitu menarik kita, ya, sistem moral yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang bertentangan satu dengan yang lain. Nah, tujuan dunia adalah untuk memuliakan diri sendiri, memuaskan keinginan diri sendiri. Kalau kita mengikuti dunia, menjadi sahabat dunia, kita hanya akan hidup mengikuti dorongan keinginan kita, ya, sehingga hikmat Allah, firman Allah tidak akan berfungsi di dalam hidup kita. Ya, itulah yang dimaksudkan kita menjadikan diri kita sendiri sebagai musuh Allah. Ya. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan anak Allah, dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi sebelum kita diselamatkan, kita adalah musuh Allah. Dikatakan kita adalah seteru Allah. Ya, kita adalah seteru Allah. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita diperdamaikan dengan Allah, kita disebut sebagai sahabat Allah. Ya, jadi jangan sampai kita melalaikan akan hubungan yang begitu indah ini dengan melukai hati Allah menjadi sahabat dunia. Ya, pada waktu kita menjadi sahabat dunia, kita sebenarnya sedang melukai hati Allah. Karena kita menempatkan diri kita sendiri sebagai musuh Allah. Padahal dulunya kita adalah musuh Allah, kita diperdamaikan. Kalau kita sudah diperdamaikan, kita menghargai perdamaian yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, memeliharanya sedemikian rupa supaya hubungan kita dengan Allah tetap indah, tetap mulia di mata Tuhan. Ya. Jadi itu adalah ayat yang keempat. Ya. Kemudian di dalam ayat yang kelima, dia katakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Nah, memang kalimat ini ya tidak gampang dimengerti, ya, khususnya dikatakan roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, ya. Nah, pertama-tama kita melihat kalimat ini yang merupakan kutipan daripada Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Dikatakan jangan sujud menyembah kepada atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kalau kita membuat patung ukiran, lalu kita menyembah, kita beribadah kepadanya, dikatakan kita adalah orang-orang yang membenci Tuhan. Ya, jadi itulah sebabnya tadi di dalam ayat yang ke-5 di sini dikatakan roh Tuhan adalah roh yang cemburu, ya. Karena apa? Karena Tuhan tidak ingin kita menyembah sesuatu di luar daripada penyembahan kita kepada Tuhan, ya. Kalau kita melihat hubungan kita dengan Tuhan itu diumpamakan sebagai
hubungan seperti suami istri yang begitu kudus, yang begitu suci. Ya, Allah telah menguduskan kita, artinya Allah telah memisahkan kita. Allah telah menempatkan kita sebagai yang terpenting di hadapannya. Nah, Allah juga ingin kita mempunyai sikap yang sama, ya. Nah, itu yang sebenarnya dimaksudkan dengan cemburu, ya. Seperti di dalam Matius, ya, dikatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nah, perhatikan baik-baik istilah segenap di sini, ya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, nah saya percaya ya hubungan suami istri juga demikian, ya. Suami menghendaki istrinya mengasihi dia dengan segenap hati. Istri juga tentunya mengharapkan suaminya mengasihi dia dengan segenap hati. Ini adalah suatu hubungan yang baik. Ini adalah suatu hubungan yang diberkati. Ini adalah suatu hubungan yang kita kejar di dalam kehidupan pernikahan kita, ya, segenap hati. Nah, Tuhan mengumpamakan kita, hubungan kita dengan Dia itu diikat oleh covenant yang kudus ini, ya. Jadi Tuhan juga mengasihi kita dengan segenap hati. Ya, bukan berarti Tuhan hanya menuntut kita mengasihi Dia dengan segenap hati, tapi Tuhan juga mengasihi kita dengan segenap hati, ya, mengorbankan putra satu-satunya bagi kita, ya. Jadi kita juga diminta untuk melakukan hal yang sama, ya. Kalau kita menggunakan istilah yang sering kita dengar itu fair, saudara sekalian, ya, adil, ya. Tuhan mengasihi kita dengan cara yang demikian, kalau Dia meminta kita mengasihi dengan cara yang sama, itu adil di mata Tuhan. Jadi kita mohon Tuhan menolong kita, ya, hanya berfokus kepada Dia. Jadi karena Dia dikatakan di sini adalah Tuhan yang cemburu, ya. Jadi Roh Kudus hari ini menjadikan kita sebagai bait Roh Kudus, ya. Jadi Tuhan Roh Kudus diam di dalam hati kita. Dia ingin memperoleh seluruh hati kita, seluruh keberadaan kita, ya. Jadi Dia tidak ingin ada sedikit di dalam hati kita itu menjadi bagian daripada si jahat. Nah, itu yang dimaksudkan dengan Allah itu cemburu, ya. Dia ingin kita seluruhnya itu dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Ya, seperti juga Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, ya. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi Tuhan itu cemburu, artinya Tuhan ingin agar supaya kita mengasihi Dia dengan segenap hati, ya, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu adalah tuntutan kehendak Tuhan yang digambarkan dengan istilah cemburu tadi. Baik, lalu kita melihat ayat yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu ayat yang ke-6, dikatakan tetapi, ya, dimulai dengan istilah tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kita melihat di sini dikatakan ayat yang kelima, Allah itu cemburu, ya. Tetapi kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita lebih besar daripada rasa cemburu Allah. Jadi kalau kita mempertimbangkan antara cemburu dengan kasih karunia, Dia lebih berkasih karunia daripada cemburu. Artinya apa, saudara sekalian? Allah tahu kita tidak mampu mengasihi Dia. Ya, Alkitab mengatakan kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Allah dengan sepenuhnya mengandalkan kasih
yang daripada Allah. Dari dalam diri kita sendiri tidak ada sumber untuk mengasihi Allah. Tidak ada daya yang dapat mengasihi Allah. Hanya pada waktu kasih Allah dilimpahkan kepada kita, barulah kita dapat mengasihi Allah. Jadi Allah tahu kita tidak dapat mengasihi Dia dengan segenap hati. Nah, Allah cemburu, tetapi di lain sisi Allah juga menunjukkan kasih karunia-Nya. Jadi sekarang kita sebagai umat Allah, kita Allah melihat bagaimana kita bersikap, ya. Dua sikap yang dikatakan di sini, sikap yang congkak, sikap yang sombong, atau sikap yang rendah hati. Artinya kalau kita sudah tidak mampu mengasihi Allah, tetapi kita masih sombong, masih menganggap diri kita hebat, ya, masih menganggap diri kita tidak memerlukan Allah, ya, itu adalah sesuatu penghalang untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Jadi bukan Allah tidak menunjukkan kasih karunia-Nya kepada orang yang demikian, tetapi orang yang demikian menempatkan diri sebagai orang yang tidak disenangi oleh Allah, ditentang oleh Allah, sehingga tidak akan mendapatkan kasih karunia. Allah tidak menunjukkan pengasihanan yang demikian. Tetapi kalau kita sudah tidak mampu, ya, sadar akan ketidakmampuan kita, baik di dalam kita mengasihi Allah ataupun kita mengasihi sesama kita, kita menyadarinya. Lalu kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Ya, dikatakan Tuhan mengasihani orang yang demikian. Ya, jadi kembali kita bagaimana membawa diri, bagaimana kita menyadari akan keadaan kita sendiri, dan kemudian kita mau dengan rendah hati atau tetap menyombongkan diri, tidak mau bertobat. Nah, itu yang menentukan apakah nantinya kita akan ditentang oleh Allah atau kita akan menerima belas kasihan daripada Allah, ya. Jadi kita mohon Tuhan menolong kita dengan rendah hati. Kita mau datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan yang menunjukkan belas kasihan, menunjukkan kasih karunia-Nya yang lebih besar daripada cemburunya, ya, di dalam hidup kita. Baik, di dalam kita mengakhiri akan PA kita pada malam hari ini, izinkanlah saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk kita sendiri, ya. Kita melihat jauh ke dalam hati kita, ya. Kita melihat akan situasi-situasi kita sesaat, ya. Lalu kita mulai memikirkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan dunia, dan kita bertanya kepada diri kita sendiri, ya, kemana perginya kasih saya? Apakah saya mengasihi Tuhan ataukah saya mengasihi dunia ini? Saya mengasihi Tuhan atau mengasihi diri saya sendiri? Saya hidup untuk menyenangkan Tuhan, untuk menunaikan kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada saya, atau saya hidup untuk memuaskan keinginan diri saya sendiri. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang demikian hanya dapat dijawab oleh diri kita sendiri, tidak dapat diwakili oleh orang lain. Jadi kita mengenang akan keadaan kita. Lalu kemudian yang kedua, dapatkah kita dengan tegas mengatakan, aku tidak menjadi sahabat dunia, ya. Aku adalah sahabat Allah, seperti yang dikatakan di dalam pasal sebelumnya, Abraham karena iman dibenarkan dan dia menjadi sahabat Allah, bukan sahabat dunia. Dan kemudian yang pertanyaan ketiga yang mungkin kita tanyakan adalah, apakah kita menempatkan diri kita sebagai orang yang ditolak oleh Allah, atau kita sebagai orang yang menerima kasih karunia Allah, ya. Apakah Allah saat ini menolak kita karena kesombongan, atau Allah menunjukkan pengasihanan
kepada kita karena kita rendah hati di hadapannya.